Halo bro-broler, nama gue Iqbal. Disclaimer dulu, gue seorang mantan mucikari, gue seorang mantan agensi LC, gue juga mantan koordinator seksi desa. Gue bakal nge-react kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa tragedi di dunia-dunia tersebut. Karena sedikit banyaknya gue tahu dan gue ngerti dan paham lah di dunia lendir, dunia malam, dunia tipu-tipu lah orang bilangnya. Untuk konten pertama gue ini adalah sebuah kejadian di daerah Bekasi Teluk Pucung. Ini kejadiannya cukup tragis. Seorang cewek yang berkecimpung di dunia prostitusi melalui aplikasi hijau, tapi berakhir kehilangan nyawa. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita mulai di Rentenir React konten lendir. Oke bro-broler, kejadian ini terjadi pada tanggal 9 April 2024. Belum lama sih, baru beberapa bulan yang lalu lah. Jadi ada cewek berinisial RR. Ini dia sebagai korban juga. Dia nggak tahu ya, ini dia memang pekerjaannya atau cuman iseng. Intinya dia dapat pelanggan nih, seorang pelaku cowok yang bernama N. Akhirnya ketemulah mereka di dating apps berwarna hijau. Setelah itu melobi-lobi, akhirnya menchat, dan akhirnya terjadi kesepakatan lah atau deal dengan harga 300.000 satu kali main. Cuman si RR ini menyamper si N, si pelaku, di kos-kosannya si N di daerah Bekasi Teluk Pucung. Setelah disepakati, langsung muncullah si RR ini ke kosannya si pelaku, si N. Dan setelah ketemu, basa-basi, langsunglah dia berkencan, langsung mengeksekusi di situ. Nah, setelah selesai melakukan transaksi tersebut, si RR atau si cewek ini, si korban ini, meminta tarif lebih. Meminta tarif sekitar harga 100.000 dengan argumen bahwa dia sudah memberi servis lebih kepada si N. Namun si N tidak menerima hal tersebut dan dia menolak. Dan si R balik mengancam kepada si N bahwa dia berargumen, karena gue udah ngasih servis lebih loh, gue udah ngasih pelayanan yang enak lah. Bahkan sampai si N ini mengancam, si RR ini mengancam si N bahwa dengan kata-kata kasar, dengan cekcok lah intinya, bahwa juga dia ingin memanggil abang-abangannya juga untuk menyamperin si N ini. Nah, karena si N ini sudah kepalang tanggung emosi, akhirnya terjadi cekcok dan chaos lah di situ. Lalu si N ini memang emosinya sudah memuncak sampai dia akhirnya mengambil sebuah tali sepatu lalu mencekik si RR ini, si korban, hingga sampai menghembuskan nafas terakhir. Setelah si RR ini menghembuskan nafas terakhirnya, si N bingung untuk menghilangkan jejaknya itu gimana. Dia menemukan sebuah kardus dan dia mempunyai ide untuk dimasukkan si jasad si RR ini ke kardus tersebut. Nah, langsung dimasukkanlah si jasad RR ini ke kardus tersebut, di packing rapih. Dan saat itu juga si N ini, si pelaku, langsung membawa kardus tersebut yang berisi jasadnya si R, membuang di
kali yang dekat di Teluk Pucung dengan temannya si pelaku berinisial Z, si saksi lain. Bahkan si Z ini nggak tahu bahwa kardus tersebut tuh isinya mayat gitu. Oke, langsung dibawa saat itu juga ke kali yang dekat tadi Teluk Pucung, dilempar, akhirnya terbuang, si N kembali lagi ke kosannya, dan sampai pada akhirnya pihak Polda Metro Jaya menemukan jasad tersebut mengapung pada tanggal 25 April 2024. Oke, kesan pesannya nih Ler untuk kisah tersebut adalah, kalau menurut gue si RR ini dia mandiri, dia mencari pelanggannya sendiri karena dia menyamperin si pelaku, si N ini ke kosannya juga sendiri. Balik lagi ya, menurut gue udahlah, memang di dunia lendir tersebut, dunia prostitusi enak, hidup kita tuh enak. Yang mucikari juga kerjanya cuma main handphone, lobby, ngechat, si angelnya, si anakannya atau si ceweknya juga ya ngangkang dapet cuan gitu. Memang enak dapat kerjaan kayak gitu, duitnya instan, nggak pakai ribet. Tapi balik lagi ya teman-teman, gua tidak menyalahkan pekerjaan tersebut karena pekerjaan prostitusi itu tuh udah paling tua, pekerjaan paling tua di dunia, lu boleh survei deh dimanapun. Cuman yang jadi permasalahan adalah gue juga nggak menyalahkan lah kalau urusan baik dan buruk pekerjaan itu, yaitu urusan pandangan perspektif orang gitu, pandangan orang masing-masing. Tapi sebagai warga negara Indonesia ya, yang ada negara hukum gitu ya, memang pekerjaan itu tuh salah mau gimana pun, walaupun dalam diri gue sendiri pun gue juga nggak bisa menyalahkan. Cuman ini konteksnya, ini pasal nih, hukum nih udah menyalahkan pekerjaan tersebut karena ada pasalnya, ada pasal gue share karena gue juga pernah berurusan dengan pasal itu. Jadi menurut gue, khusus untuk apalagi buat teman-teman gue yang di generasi gue dan kalian masih berkecimpung di dunia itu, udahlah, cukup, mau sampai kapan? Memang untuk kering dari dunia itu tuh susah, cuman lo mau sampai kapan kayak gitu. Dan untuk yang masih baru, adik-adik gue, junior gue yang masih baru berkecimpung di dunia tersebut, memang untuk kalian berhenti, mungkin karena kalian baru, untuk berhenti itu susah. Dan mungkin apa yang gue omongin ini omong kosong lah buat kalian. Cuman gue gak berhenti mengedukasi. Gue juga gak tahu kalian kawan bahasanya. Cuman gue cuma mau bilang, ini pekerjaan gak benar, ini pekerjaan salah. Gue pun sama kok, pernah sama kayak kalian. Kalau ada yang bilangin, nasihatin gue apa sih, ini orang batu banget gitu, pengen tahu urusan orang, pengen ikut campur apa yang pencaharian gue juga sama, pasti batu sama kayak lo. Cuman baik lagi, akhirnya nanti lu bakal sadar sendiri apa yang lo lakukan itu salah. Bukan, walaupun gue juga gak menyalahkan, ini negara yang nyalahin, ini pasalnya ada. Karena gue juga pernah hidup di dunia itu, gue udah hidup di dunia itu. Gue cuma mau bilang, udahlah, masih banyak kok pekerjaan. Memang tidak segampang dan seinstan yang apa yang kalian tekunin, tapi insya Allah bakal lebih baik lah. Oke, untuk sementara konten pertama gue sampai sini dulu. Untuk mungkin nextnya nanti, kalau kalian ada referensi atau ada mungkin tragedi atau apa, kalian bisa komen, bisa kalian DM Instagram gue. Dan untuk mohon banget nih supportnya, karena nih gue juga masih baru, mohon banget untuk subscribe-nya, like-nya, share-nya, karena gue pengen edukasi. Karena di zaman ini tuh udah menjamur banget yang kayak gini, dan harus ada yang pihak yang sounding masalah ini. Mungkin gue juga nggak tahu lah apa gue yang pertama atau gue juga salah satunya. Intinya gue mau sounding permasalahan ini di dunia ini tuh udah chaos banget semua. Apalagi kalau gue lihat-lihat
literasi sekarang ya, itu semua ya ampun, itu anak-anak under 20 semua, under 20, itu udah kacau semua. Dunia-dunia gue lihat-lihat di apartemen, di hotel, itu semuanya isinya anak-anak kayak gitu. Gue bukan berarti gue nggak mau, gue ngejudge kalian ya, enggak, gue cuma sayang sama kalian gitu. Gue cuma mau membuat kalian tuh open mind aja, terbuka. Oke, ler-ler, kita ketemu di konten selanjutnya.